Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, begini ya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, saya akan menjawab dari aspek historisitas terlebih dahulu. Bahwa dulu ketika Rasulullah masih hidup, pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau misik. Nah, hadis ini ada sebagian orang yang salah kaprah memberikan pemahaman atau melakukan interpretasi terhadap hadis ini. Karena di hadis ini memang secara tekstual disebutkan bahwa bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak misik. Maka sebagian orang mengira bahwa yang menjadi patokan adalah bau mulutnya, sehingga orang tersebut merasa tak perlu membersihkan mulutnya ketika berpuasa. Mereka menganggap bahwa dengan bau mulut tersebut dibiarkan begitu, tidak dibersihkan, bahkan semakin berbau, mulutnya semakin beraroma tidak wangi, akan semakin wangi seperti minyak misik menurut Allah. Nah, hadis ini perlu mendapatkan perhatian yang serius biar ketika kita berpuasa juga dalam kondisi badan yang bersih. Sebab membaca hadis ini tidak cukup atau bahkan bisa fatal seperti tadi kalau dipahami, diinterpretasikan secara tekstual. Sebab hadis ini harus dimaknai berdasarkan konsep majazi, atau hadis ini harus dipahami dengan makna majaz, bukan makna yang sebenarnya. Samalah seperti hadis-hadis tentang bahwa di bulan puasa setan itu diborgol. Nyatanya banyak orang melakukan kemaksiatan di bulan puasa, berarti setannya tidur dong. Nah ya tidak, karena hadis itu perlu dimaknai dengan makna majazi, tidak dengan sesuai dengan makna teksnya. Hal ini juga dikemukakan dulu Kiai Adi Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul At-Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah menjelaskan seperti ini, bahwa hadis tentang bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada aroma bau misik di hadapan Allah. Nah, hadis ini pemahaman yang sebenarnya adalah pertama, bahwa yang dimaksud wangi menurut Allah bukan berarti wangi berdasarkan penciuman Allah, bukan. Karena mencium itu merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah. Sebab begini, jika Allah mencium atau melakukan penginderaan yang lain, maka secara otomatis itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, tidak seperti makhluknya. Karena itu yang dimaksud kalimat atyabu indallahi min rihil miski adalah pahalanya lebih banyak menurut Allah daripada
pahala orang yang memakai minyak misik pada sholat Jumat atau ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Gagasan atau pendapat Kiai Ali Mustafa Ya'qub ini bukan gagasan yang ngawur, tetapi memang berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh Imam Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khotib dengan penjelasan sebagai berikut. Kalimatnya seperti ini: qauluhu atyabu indallahi ay atyabu mirrihil miski al matlubi fi yaumil jum'ati wal aidain. Yang dimaksud dalam potongan hadis atyabu indallahi, lebih wangi menurut Allah, adalah lebih wangi daripada bau minyak misik yang diperintahkan untuk digunakan atau dipakai ketika mau melaksanakan hari Jumat dan 2 sholat Idain. Ai aktaru tawaban min tawabirihil miski al matlub, atau yaitu pahalanya lebih banyak daripada pahala menggunakan minyak misik ketika digunakan pada hari Jumat atau 2 hari raya. Fala yaridu anna syammah mustahilun alaihi ta'ala aw makna kaunihi atyabah indallahi tana'uhu ta'ala alaihi waridahu bihi. Sungguh mencium itu adalah hal yang mustahil bagi Allah, sehingga yang dimaksud dengan lebih wangi menurut Allah itu pada aspek pujian dan ridha Allah terhadap orang yang sedang melaksanakan puasa. Pendapat Imam Al-Bujairimi ini juga diafirmasi sebelumnya oleh Imam An-Nawawi yang mengutip pendapat Imam Ad-Daudi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslimnya. Yang kedua, ada pendapat lain, ada gagasan lain yang menyatakan bahwa maksud dari atyabu indallahi adalah bahwa keadaan wangi atau bau mulut orang berpuasa tersebut itu akan terjadi nanti di akhirat, sebab pada saat itu adalah hari pembalasan. Imam Al-Qudiyat mengatakan bahwa di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang yang berpuasa dengan bau wangi di mulutnya yang mengalahkan wanginya minyak misik. Oleh karena itu, ulama sepakat mengatakan bahwa balasan wangi bau mulutnya orang berpuasa itu akan berlaku nanti di akhirat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka selayaknya orang yang berpuasa untuk tetap menjaga kebersihan aroma mulutnya di siang hari bulan Ramadan atau di siang hari ketika dia melaksanakan puasa. Bukan berarti malah membiarkannya dan malah membersihkannya dengan dalih karena ada hadis ini bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik. Sebab bagaimanapun bau mulut justru akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah misalnya, apalagi ketika melaksanakan sholat berjamaah misalnya, kasihan dong orang-orang di sebelahnya itu, atau lagi ngobrol dengan teman sejawat, ngobrol dengan teman bisnis dan lain sebagainya. Kasihan mereka akan selalu mendapatkan aroma dari bau mulut kita yang
tidak dibersihkan. Karena ini, hadis tersebut sebenarnya adalah bentuk motivasi, bentuk support bagi orang yang berpuasa agar tetap menjalankan ibadah puasanya walaupun ada sesuatu yang tidak mengenakkan di sekitar mulutnya. Tetapi ia harus tetap memperhatikan kebersihan dengan membersihkan mulutnya sebelum mulai berpuasa. Adapun perubahan mulut yang terjadi itu karena memang sifat alamiah manusia, karena mulut itu tidak dimasuki makanan atau mulut diam karena tidak beraktivitas apa-apa. Bukan bau mulut yang disengaja berubah karena malas atau tidak mau menyikat gigi. Dengan demikian, hadis ini tidak harus dipahami secara tekstual sehingga nanti justru akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Demikianlah pembahasan tentang bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.